Danu tahu betul kondisi hidupnya sudah di titik paling bawah. Hutangnya menumpuk bukan karena ia malas bekerja, tapi karena ia terlalu sering kalah judi. Awalnya hanya ikut-ikutan teman, taruhan kecil di warung kopi, lama-lama nominalnya membesar dan ia tidak bisa berhenti. Dalam kurun 2 tahun terakhir, total hutangnya sudah menyentuh angka yang bahkan tidak berani ia tulis di kertas, karena takut melihat sendiri betapa besarnya. Ia tinggal di desa lereng, desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan di sisi selatannya. Rumahnya warisan orang tua, dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, atap genteng yang bocor di 3 titik setiap hujan deras. Bapaknya Pak Karto sudah tua dan sakit-sakitan, tidak bisa banyak membantu. Adik perempuannya, Sari, masih sekolah menengah atas dan tinggal bersama mereka. Danu yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga justru yang paling membebani. Penagih hutang sudah 2 kali datang ke rumah. Bukan orang-orang yang bisa diajak kompromi. Mereka datang sore hari, bicara keras di depan pintu, cukup keras sampai tetangga kiri kanan bisa mendengar. Pak Karto hanya duduk diam di dalam, tidak keluar. Sari bersembunyi di kamar, dan Danu hanya bisa mengangguk-angguk, minta waktu, minta sabar, sementara dadanya sesak menahan malu yang tidak ada habisnya. Malam setelah penagih itu pergi untuk kedua kalinya, Danu duduk sendirian di teras belakang rumah. Langit gelap, tidak ada bulan. Dari arah selatan, deretan pohon hutan itu berdiri hitam dan rapat. Danu menatap ke sana cukup lama. Ia sudah pernah mendengar cerita tentang pohon itu sejak kecil. Warga desa lereng menyebutnya pohon Vringin Ireng, pohon beringin hitam yang tumbuh tepat di tengah hutan selatan. Tidak ada yang tahu persis sudah berapa lama pohon itu berdiri di sana. Batangnya besar, akar-akarnya menjalar kemana-mana, dan cabang-cabangnya tumbuh tidak beraturan ke segala arah. Warga tua di desa selalu bilang pohon itu bukan pohon biasa. Ada yang tinggal di sana, ada yang menjaga tempat itu. Dan kalau seseorang berani datang pada malam yang tepat dengan niat yang bulat, sesuatu di sana akan menyambutnya. Danu tidak pernah percaya cerita itu waktu masih muda. Tapi malam itu, dengan hutang yang menghimpit dan tidak ada jalan keluar yang kelihatan, ia mulai berpikir ulang. Ia bertanya kepada seorang tetangga tua, Mbah Kuno, yang dikenal paling tahu soal hal-hal seperti itu di desa lereng. Danu datang sore hari, pura-pura hanya mampir, tapi akhirnya bertanya juga. Mbah Kuno tidak langsung menjawab. Orang tua itu hanya menatap Danu lama, lalu pelan-pelan menjelaskan bahwa pohon itu memang tempat pesugihan. Sudah ada beberapa orang dari desa yang pernah ke sana, tapi tidak semua ceritanya berakhir baik. Syaratnya berat. Yang datang harus berani bermalam di bawah pohon itu seorang diri, membawa sesaji tertentu, dan siap menerima apapun yang ditawarkan oleh penunggu pohon itu. Mbah Guno juga bilang satu hal yang diingatnya sampai ia pulang, bahwa sesuatu yang tinggal di pohon itu tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Selalu ada bayaran, dan bayarannya tidak pernah murah. Danu pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia berbaring di kasurnya yang tipis, menatap langit-langit kamar yang ada bekas rembesan air hujan membentuk noda coklat melebar. Ia memikirkan bapaknya yang batuk-batuk setiap malam. Ia memikirkan Sari yang sudah setengah tahun menunggak uang sekolah. Ia memikirkan para penagih yang akan datang lagi minggu depan, atau mungkin lebih cepat dari itu. 3 hari kemudian, Danu sudah mengumpulkan semua bahan sesaji yang disebutkan Mbah Kuno, bunga 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, rokok kretek, dan nasi dengan lauk kepala ayam yang dimasak tanpa garam. Ia memasukkan semuanya ke dalam bakul anyaman, lalu menunggu sampai malam Jumat tiba. Malam Jumat itu, sekitar pukul 12 malam, Danu berjalan sendirian menembus hutan selatan. Ia membawa senter kecil, tapi nyalanya tidak terlalu membantu karena pohon-pohon di sana tumbuh rapat dan ranting-rantingnya saling bertautan di atas kepala, menghalangi cahaya apapun dari luar. Kakinya beberapa kali tersandung akar. Udara di dalam hutan itu dingin, lebih dingin dari udara di luar, dan Danu bisa merasakan bulu kuduknya berdiri sejak ia melewati batas pertama pepohonan. Ia menemukan Vringin Ireng setelah berjalan hampir 20 menit.
Pohon itu persis seperti yang selalu digambarkan orang-orang tua di desa. Besar, gelap, akar-akarnya seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram tanah. Danu berdiri di depannya sebentar, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Bukan takut biasa, lebih ke perasaan bahwa sesuatu di tempat itu sadar akan kehadirannya. Danu meletakkan sesaji di antara akar-akar besar pohon itu. Ia menyalakan kemenyan, lalu duduk bersila di depannya. Mbah Guno bilang ia harus duduk di sana sampai sesuatu datang, atau sampai subuh tiba jika tidak ada yang datang, yang berarti ia harus mencoba lagi di lain waktu. Danu tidak perlu menunggu sampai subuh. Sekitar pukul 2 dini hari, angin berhenti total. Hutan yang dari tadi penuh suara jangkrik dan gesekan daun mendadak sunyi. Sunyi yang terasa padat, terasa berat di telinga. Danu merasakan suhu di sekitarnya turun drastis dalam hitungan detik. Napasnya keluar membentuk uap tipis, meski sebelumnya udara tidak sedingin itu. Lalu ada sesuatu yang bergerak di antara akar-akar besar pohon itu. Bukan binatang. Gerakannya terlalu lambat dan terlalu terarah untuk binatang. Bentuknya tidak jelas, seperti bayangan yang memiliki kedalaman, tapi tidak memiliki tepi yang pasti. Danu tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat anggota tubuhnya, hanya tahu ada sesuatu di sana yang sekarang sedang memandangnya balik. Danu tidak lari. Kakinya memang kaku, tapi keputusannya untuk tidak lari bukan karena kaki itu. Ia memang memilih untuk tetap duduk. Ia sudah datang dengan keputusan yang bulat, dan ia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Yang terjadi setelah itu tidak bisa Danu ceritakan kepada siapapun dengan runtut, karena ia sendiri tidak ingat semuanya dengan jelas. Yang ia tahu, ada semacam kesepakatan yang terjadi di sana. Bukan dalam bentuk percakapan dengan suara, lebih ke sesuatu yang masuk begitu saja ke dalam kepalanya, ke dalam dadanya, ke dalam setiap bagian dirinya yang bisa merasakan. Sesuatu itu menawarkan kekayaan, kemudahan hidup, bisnis yang lancar, semua yang Danu inginkan. Dan sebagai gantinya, setiap 3 tahun sekali, Danu harus menyerahkan satu nyawa orang yang paling dekat dengannya. Danu menerima. Ia tidak ingat berjalan pulang. Tapi pagi harinya, ia sudah ada di kasurnya, dengan bakul anyaman kosong di sudut kamar, dan kemenyan yang sudah jadi abu di dalam sakunya. 1 minggu setelah malam itu, uang pertama datang, bukan dari tempat yang masuk akal. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan Danu kerja sama bisnis material bangunan. Padahal Danu tidak pernah punya pengalaman di bidang itu sebelumnya. Modalnya ditanggung duluan oleh orang itu, dan keuntungannya dibagi rata. Dalam sebulan pertama saja, Danu sudah bisa melunasi separuh hutangnya. Bisnis itu berkembang cepat, terlalu cepat untuk ukuran orang yang baru terjun. Order datang terus, relasi bisnis muncul dari mana-mana, dan setiap keputusan yang Danu ambil seolah selalu berakhir dengan hasil yang baik. Dalam 6 bulan, hutangnya lunas semua. Dalam setahun, ia sudah bisa merenovasi rumah, mengganti dinding bambu dengan tembok, mengganti atap yang bocor, dan membelikan Pak Karto kasur baru serta obat-obatan rutin. Danu menikah 2 tahun setelah Malam di bawah Wringin Ireng. Istrinya bernama Mira, perempuan dari kota kecamatan yang dikenalnya lewat relasi bisnis. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih besar di pinggir jalan utama desa. Bukan lagi di dalam gang sempit seperti rumah lama. Setahun setelah menikah, mereka punya anak laki-laki yang mereka beri nama Rian. Pak Karto yang tadinya sakit-sakitan tampak lebih baik dengan perawatan yang sekarang bisa Danu biayai. Sari lulus sekolah dan melanjutkan kuliah di kota juga dibiayai penuh oleh Danu. Dari luar, hidup Danu terlihat seperti kisah sukses yang wajar. Seorang pemuda desa yang gigih, dan akhirnya berhasil. Tidak ada yang tahu tentang malam di hutan itu. Tidak ada yang tahu tentang perjanjian itu. Tidak ada yang tahu kecuali Danu sendiri, yang setiap malam selalu menghitung hari. 3 tahun pertama jatuh tepat ketika Rian baru berumur beberapa bulan. Danu sudah tahu sejak jauh hari bahwa waktunya hampir habis. Ia merasakannya, bukan dalam bentuk suara atau penampakan, tapi dalam bentuk tekanan yang makin berat di dadanya setiap malam menjelang tidur. Sesuatu itu mengingatkannya, menagihnya.
Danu memilih Pak Karto, bukan karena ia tidak sayang bapaknya, ia sayang. Tapi Pak Karto sudah tua, sudah sakit, dan Danu membungkus pilihannya itu dengan pembenaran bahwa bapaknya memang sudah dekat dengan kematian secara alami. Ia bilang kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya mempercepat sesuatu yang memang sudah akan terjadi. Cara kematian Pak Karto terlihat sangat wajar. Orang tua itu jatuh di kamar mandi malam hari. Kepalanya membentur sudut bak mandi, dan tidak ada yang sempat menolongnya karena semua orang sudah tidur. Danu yang menemukannya pagi hari. Wajah Pak Karto tenang, tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada yang mencurigakan. Dokter puskesmas yang datang memeriksa langsung menyimpulkan kecelakaan. Danu menangis di pemakaman Pak Karto. Tangisannya nyata, bukan pura-pura, karena di balik semua pembenarannya, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian bapaknya. Dan rasa bersalah itu duduk di dalam dadanya, seperti batu yang tidak bisa dikeluarkan. Tapi bisnis Danu terus berjalan lancar. Bahkan setelah kematian Pak Karto, seolah ada energi baru yang mendorong usahanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ia membuka cabang baru, merambah ke bisnis properti kecil-kecilan, dan namanya mulai dikenal se-kecamatan sebagai pengusaha muda yang berhasil. Mira bangga dengan suaminya. Rian tumbuh sehat dan aktif, dan Sari sudah lulus kuliah, sudah bekerja di kota. 3 tahun berlalu lagi. Kali ini tekanan itu datang lebih awal dan lebih kuat. Sebulan sebelum genap 3 tahun, Danu sudah tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun tengah malam hampir setiap hari. Dan setiap kali terbangun, perasaan itu ada di sana, menunggu di sudut kamarnya yang gelap. Bukan dalam bentuk yang terlihat, tapi dalam bentuk yang terasa. Danu memilih Sari. Adiknya itu meninggal dalam kecelakaan, lalu lintas di jalan tol luar kota. Bus yang ditumpanginya mengalami pecah ban dan terguling. Ada 12 penumpang yang meninggal dalam kecelakaan itu, dan Sari salah satunya. Polisi dan media menyebutnya sebagai kecelakaan tragis. Tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun secara langsung. Danu menghadiri pemakaman Sari dengan wajah yang hancur. Mira di sampingnya menangis dan memeluknya erat, mengira suaminya berduka karena kehilangan adik satu-satunya. Mira tidak tahu bahwa duka Danu bukan hanya tentang kehilangan. Duka Danu juga tentang mengetahui bahwa ia sendiri yang sudah mengantarkan Sari ke kematian itu. Setelah pemakaman Sari, ada sesuatu yang berubah dalam diri Danu. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering duduk sendirian di teras belakang rumahnya, yang sekarang besar dan bagus, menatap ke arah selatan, ke arah hutan itu. Mira beberapa kali bertanya ada apa, tapi Danu selalu bilang tidak apa-apa, hanya kelelahan kerja. Yang sebenarnya terjadi adalah Danu sedang menghitung. Pak Karto sudah pergi, Sari sudah pergi. Sekarang orang-orang yang paling dekat dengannya tinggal 2. Mira dan Rian, anaknya yang sekarang sudah berumur 6 tahun dan baru saja masuk sekolah dasar. 3 tahun lagi tagihan itu akan datang kembali. 2 tahun setelah kematian Sari, Danu mulai diam-diam mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Ia tidak tahu persis apakah itu bisa dilakukan, tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia kembali mendatangi Mbah Guno yang sudah sangat tua dan hampir tidak bisa berjalan lagi. Orang tua itu mendengarkan Danu dengan mata setengah terpejam, lalu menggelengkan kepala pelan. Mbah Guno menjelaskan dengan susah payah bahwa perjanjian dengan penunggu Wringin Ireng tidak bisa diputus dari pihak manusia. Satu-satunya cara adalah kalau penunggunya sendiri yang melepaskan, dan itu tidak pernah terjadi sepanjang yang Mbah Guno tahu. Orang yang mencoba menolak tumbal ketiga, katanya, tidak pernah ada kabarnya. Mbah Guno tidak tahu apa yang terjadi pada mereka karena tidak ada yang pernah kembali untuk bercerita. Danu pulang dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya ia habiskan dalam kondisi yang terlihat normal dari luar, tapi kacau di dalam. Bisnisnya tetap jalan, uang tetap masuk. Mira dan Rian tidak merasakan ada yang berbeda. Tapi Danu sudah tidak bisa menikmati apapun dari semua itu. Setiap kali melihat Rian berlari-larian di halaman, setiap kali Mira tertawa di meja makan, Danu merasakan sesuatu di dalam dadanya yang sakit dan tidak bisa diobati. Ia mulai tidur lebih banyak di ruang tamu, menjauhkan diri dari Mira tanpa penjelasan yang jelas.
Mira mengira ada masalah di kantor. Danu membiarkan istrinya berpikir seperti itu. Ketika 3 tahun itu hampir genap, Danu membuat keputusan yang berbeda dari 2 kali sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak menyerahkan siapapun. Ia tahu risikonya. Mbah Kuno sudah memperingatkan. Tapi Danu tidak sanggup lagi. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi pemberani, tapi karena ia sudah tidak bisa membayangkan dirinya berdiri di samping kuburan Mira atau Rian dengan kesadaran bahwa ia yang bertanggung jawab. Bapaknya, adiknya sudah cukup. Ia tidak bisa melampaui batas itu. Malam ketika 3 tahun itu genap, Danu memastikan Mira dan Rian sudah tidur. Ia duduk di ruang tengah, sendirian dengan semua lampu menyala. Ia menunggu. Ia tidak menunggu lama. Tekanan itu datang sekitar tengah malam, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya di dada, tapi di seluruh tubuhnya. Udara di dalam rumah mendadak berubah berat dan dingin, meski semua jendela tertutup. Danu bisa melihat napasnya sendiri keluar sebagai uap tipis di dalam ruangan yang harusnya hangat itu. Dan kemudian sesuatu ada di sudut ruangan. Danu melihatnya dengan jelas kali ini, lebih jelas dari malam di hutan dulu. Bukan bayangan kabur lagi, bentuknya lebih padat sekarang, lebih nyata, meski tetap tidak bisa disebut memiliki rupa yang jelas. Yang Danu tahu, sesuatu itu sedang menatapnya. Dan ia bisa merasakan bahwa sesuatu itu tidak senang. Danu tidak bergerak dari kursinya, ia tidak lari, tidak teriak, tidak membangunkan Mira. Ia hanya duduk di sana, kaku, menatap balik ke arah sudut ruangan itu. Tekanan di dadanya makin kuat. Makin kuat, sampai Danu tidak bisa menarik napas dengan normal. Dadanya terasa seperti ada yang menduduki dari dalam. Pandangannya mulai mengabur di pinggir-pinggirnya. Kepalanya terasa berat luar biasa. Danu mencoba berdiri, tapi kakinya tidak mau bergerak. Tekanan itu terus bertambah. Danu bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam kepalanya. Bukan dalam artian fisik, tapi dalam artian ada sesuatu yang masuk ke bagian paling dalam dari dirinya dan mengambil sesuatu dari sana. Mengambil pelan-pelan, menarik keluar semua, yang membuat Danu masih bisa bertahan berdiri di atas 2 kakinya selama ini. Pukul 2 dini hari, Mira terbangun karena haus. Ia turun ke dapur untuk mengambil air, melewati ruang tengah, dan melihat suaminya duduk di kursi dengan semua lampu menyala. Ia memanggil nama Danu. Tidak ada respons. Ia mendekati suaminya dan menyentuh bahunya. Tubuh Danu terasa sangat dingin. Mira memanggilnya lagi, kali ini lebih keras, sambil menggoyang bahunya. Kepala Danu terkulai ke samping, mata terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Mira berteriak. Rian terbangun karena suara ibunya. Tetangga berdatangan. Ambulans dipanggil. Tapi semua itu tidak ada gunanya lagi. Danu sudah tidak ada. Dokter yang datang tidak menemukan penyebab yang jelas. Tidak ada tanda serangan jantung, tidak ada tanda stroke, tidak ada luka di tubuhnya. Secara medis, tidak ada penjelasan yang memuaskan untuk kematian laki-laki berusia 38 tahun yang secara fisik terlihat sehat itu. 3 hari setelah pemakaman Danu, bisnis-bisnisnya mulai bermasalah satu persatu. Rekanan yang tadinya setia tiba-tiba menarik diri. Kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dibatalkan dengan berbagai alasan. Rekening yang tadinya penuh terkuras oleh hutang-hutang bisnis yang tiba-tiba muncul dan tidak pernah Danu ceritakan kepada Mira. Dalam sebulan, hampir semua yang Danu bangun selama bertahun-tahun runtuh. Mira terpaksa menjual rumah besar itu untuk menutupi hutang-hutang yang terus bermunculan. Ia membawa Rian pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dari kehidupan yang serba cukup, mereka kembali ke nol, bahkan mungkin di bawah nol. Rumah besar yang dulu Danu banggakan itu dibeli oleh pengembang dan rencananya akan direnovasi. Tapi selama berbulan-bulan setelah Mira pergi, tidak ada satupun pekerja yang betah bekerja di dalam rumah itu lebih dari sehari. Mereka selalu punya alasan masing-masing untuk berhenti, tapi kalau diperhatikan polanya, semuanya pergi setelah menghabiskan 1 malam di dekat rumah itu. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong. Warga desa lereng yang melewati rumah itu di malam hari, kadang melihat cahaya di salah satu jendelanya, seperti nyala lampu yang berkedip-kedip,
Tapi kalau didekati, tidak ada apa-apa di dalam. Tidak ada listrik yang menyala. Tidak ada orang. Dan di hutan selatan, beringin ireng masih berdiri di tempat yang sama. Akar-akarnya makin dalam menghujam tanah. Cabang-cabangnya makin lebar menjangkau ke segala arah. Menunggu orang berikutnya yang datang dengan hutang yang tidak terbayar dan harapan yang sudah habis.